Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rogate John Dalton Duru, NIM A01120054. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang jaminan mutu sistem standar ISO dari matkul pengendalian kualitas. Yang pertama-tama kita harus mengetahui siklus di mana keadaan konsumen memesan barang ke perusahaan dengan memerhatikan kualitas. Begitu juga perusahaan menawarkan barang ke konsumen dengan memerhatikan kualitas. Nah, untuk standar kualitas sendiri atau pengendalian kualitas diperlukan suatu lembaga, yaitu lembaga independen yang menentukan suatu kualitas barang tersebut sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pihak independen itu atau pihak ketiga itu merupakan lembaga atau badan-badan terakreditasi yang awalnya itu merupakan lembaga pemerintahan atau asosiasi dalam suatu negara. Tugas utama lembaga-lembaga tersebut adalah mengawasi dan mengakreditasi produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada dalam suatu negara. Contohnya itu adalah SNI atau Standar Nasional Indonesia, JIS Japan Industrial Standard, atau ISO International Organization for Standardization oleh MIF. Nah, di sini kita akan fokus untuk membahas ISO. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu apa itu ISO. ISO itu, atau yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu International Organization for Standardization, merupakan organisasi yang anggotanya kurang lebih dari 90 negara yang memiliki kantor pusat di Rue de Ferembe, Geneva, Switzerland. Nah, teman-teman, organisasi ini mengawasi badan-badan yang memberikan akreditasi terhadap lembaga-lembaga yang mengaudit dan memberikan sertifikat dengan sistem standar kualitas ISO 9000. Badan akreditasi ini di Indonesia dikenal sebagai Sukovindo, Sirim di Malaysia, Sisir di Singapura, TC di Thailand, ATNT di Amerika, BSI di Liodi di Inggris, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, sertifikasi ISO ini tidak berlaku selamanya. Jadi ketika kita mengurus sertifikasi ISO untuk perusahaan kita itu tidak berlaku selamanya. Jangka waktunya itu hanya 3 tahun, dan setelah itu dapat diperpanjang kembali dengan syarat perusahaan kita masih memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi tersebut, dan jika tidak maka sertifikasi tersebut akan dicabut. Nah, tujuan implementasi ISO ini adalah untuk meningkatkan daya saing. Nah, perusahaan mengurus standarisasi sertifikasi ISO ini hanya untuk meningkatkan daya saing, jadi dapat dipergunakan sebagai acuan kita untuk memasarkan produk atau lain-lainnya kepada customer sehingga meningkatkan daya saing kita. Nah, untuk ISO 9000 itu adalah manajemen mutu dan standarisasi mutu, pedoman untuk pemilihan dan penggunaan. Untuk ISO 9001 yaitu khusus ke sistem mutu model, jaminan kualitas dalam desain atau pengembangan produksi, pemasaran dan servis. Untuk ISO 9002, sistem kualitas model, jaminan kualitas dalam pemasaran dan servis. Untuk ISO 9003, nah di sini disebutkan ISO 9003 adalah sistem kualitas model, jaminan kualitas dalam pemeriksaan dan pengujian akhir. Dan yang terakhir adalah ISO 9004 adalah pedoman manajemen mutu dan elemen sistem mutu. Nah, persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar internasional ini
adalah bersifat saling melengkapi atau bukan pengganti. Jadi bukan berarti hadirnya ISO 9002 itu adalah menggantikan yang namanya 9001, tapi dia sebagai saling melengkapi dari persyaratan teknis produk yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan fokus membahas ISO 9000, yaitu di bidang manajemen mutu dan standarisasi mutu, pedoman untuk pemilihan dan penggunaan. Nah, standar internasional ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu. ISO 9000 bersifat umum, tidak terikat pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini, tetapi ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi persyaratan sistem mutu, tentunya khusus untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. Nah, faktor penentu sistem ISO 9000 adalah motivasi, komitmen, dan sumber daya manusia. Nah, teman-teman, dengan mengikuti standarisasi ISO 9000, perusahaan juga akan mendapatkan manfaat. Antara lain disebutkan di sini, yang pertama adalah penghematan biaya, yang kedua peningkatan efisiensi, produktivitas yang meningkat, dan yang terakhir tingkat kompetitif semakin tinggi. Kelebihan ISO 9000 ini juga terdiri dari sistem manajemen yang sangat antisipatif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi, serta dilengkapi dengan program sertifikasi. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat adaptif untuk diaplikasikan pada berbagai macam bidang industri, baik penghasil barang maupun jasa. Sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat informatif dan mudah dipahami serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional. Nah, jadi ini sangat-sangat bagus untuk memajukan perusahaan dalam hal manajemen. Selanjutnya teman-teman, setelah kita mendengar apa tadi penjelasan tentang ISO ini, tentunya kita bertanya, seberapa pentingkah kita untuk melakukan standarisasi ISO di perusahaan kita? Nah, di sini kita akan membahas faktor penting atau tidaknya ISO. Yang pertama itu di bidang manajemen. Nah, dari segi manajemen ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan akan arti penting dan manfaat bagi perusahaan. Banyak perusahaan di Jepang tidak menggunakan standar ISO 9000 karena mereka yakin dengan cara mereka sendiri untuk menentukan pengendalian kualitas dengan menerapkan Total Quality Control (TQC) atau Total Quality Management (TQM) agar produk mereka tetap laku di pasar internasional. Nah, yang kedua teman-teman adalah dari faktor wilayah pemasaran dan tuntutan konsumen. Nah, jika pasar bersifat lokal dan konsumen tidak mensyaratkan ISO, maka kebutuhan standar ISO 9000 tidak begitu penting. Tetapi sekali lagi kita perlu ingat, pasar lokal dapat saja menjadi pemicu diterapkannya standar ISO apabila konsumen mereka adalah perusahaan yang menggunakan produk mereka sebagai bahan baku dan perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO. Sehingga sebagai perusahaan pemasok supplier harus menerapkan standar sistem ISO 9000 apabila ingin tetap sebagai pemasok. Nah, apabila pasar bersifat internasional atau global dan ada tuntutan dari konsumen, maka standar ISO menjadi penting dan merupakan keharusan bila perusahaan ingin tetap eksis, sehingga penerapan ISO 9000 dapat meningkatkan daya saing perusahaan lebih untuk pasar Eropa. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dadah.